Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita membahas terkait bagaimana cara menggunakan SPSS ya. Kemarin saya sudah meminta saudara untuk menginstal SPSS, aplikasi SPSS. Jadi tampilannya seperti ini, kita coba search ya di menu search IBM SPS Statistik 21. Nah, saya pakai yang ini. IBM SPSS Statistik 21. Pada dasarnya semua menu yang ada hampir sama sih untuk semua aplikasi SPSS-nya. Oke. Ini tampilannya. Saya sudah upload di learning terkait materi SPSS dan juga jawaban dari tugas sebelumnya ya. Untuk mencari min, median, dan modus. Nah, pada SPSS di sini ada data view dan variabel. Variabel ini kita menentukan nama-nama dari tabel yang akan kita buat itu apa-apa saja, ya. Misal contoh, kita akan mencari min, median, dan modus dari data berkelompok dari tugas sebelumnya yang sudah saya berikan. Coba dicek lagi soal yang ada. Nah, di situ saya sudah membuatkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, jadi seharusnya ada data mentahnya ya, seperti ini. Nah, kita buatkan di Excel, terlebih dahulu data-data mentahnya seperti apa. Kebetulan untuk data distribusi frekuensi itu, saya belum, kita belum tahu yang mana, misal nih, contoh, saya cek dulu. Di soal itu kan untuk interval 40 sampai 46, frekuensi yang muncul adalah 9 kali. Kita nggak tahu nih, apakah nilai 40, 41, 42, 43, atau 45 dan 46 yang sering muncul, atau nilai yang mana gitu. Nah, jadi di sini saya bikin secara acak aja, 40 dan 45, 40 sampai 46-nya sebanyak 9 kali, kemudian 47 dan 53-nya sebanyak 6 kali, dan begitu seterusnya. Oke. Nah, setelah kita masukkan semua datanya di Excel, kemudian kita kembali ke SPSS. Kita masuk ke variabel view-nya dulu. Nih, variabel view-nya dulu ya. Nah, kita bikinkan di sini datanya. Karena data yang akan kita masukkan itu adalah angka-angka, maka harus kita buatkan di sini numerik. Oke? Kemudian desimalnya terserah. Mau saudara bikin 2 angka di belakang koma, atau di nol kan juga nggak apa-apa. Kemudian oke. Masuk ke data view. Nah, awalnya ini data view-nya kosong ya. Datanya ini kosong. Kita inputkan manual. Nah, boleh diinputkan manual, atau saudara copy saja gitu, biar lebih gampang. Nah, kalau saya sih prinsipnya saya copy aja ya. Saya contohkan deh satu. Ini misalnya. Jangan kita ambil ke samping, karena nanti dia akan mengikuti ke samping sini. Kita maunya kan datanya dari atas ke bawah sini nih, sampai 40, ya kan? Karena N-nya 40. Jadi kita ambil ini ke sini, misalnya ini contoh, di Ctrl C atau di copy, kemudian dipastikan ke sini. Ctrl V. Nah, gitu. Ini saya hapus lagi karena datanya udah saya inputkan. Udah 40. Nah, kemudian kita masuk ke proses pencarian min, median, dan modus dengan menggunakan SPSS. Kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, pilih Frekuensi. Nah, tadi pada awalnya datanya di sebelum sini ya, di sebelah sini. Jadi kita kan mau menghitung nih, otomatis datanya ini kita klik, kemudian kita pindahkan ke variabel ke sebelah. Kemudian kita hitung statistiknya. Nah, ini pada awalnya nih kosong. Tendensi sentral. Nah, ini ya materi kita, yaitu terkait dengan tendensi sentral. Kemudian ada dispersi. Nah, kita sudah membahas untuk tendensi sentral dan dispersi terkait minimum dan maksimum. Nah, tambahannya, kalau saudara mau mencari standar deviasi, ya tinggal diklik aja di sini nanti. Ya, sesuai dengan apa yang saudara butuhkan. Nah, saya minta saudara mencari min, median, dan modus. Oke, kita masukkan satu lagi yaitu minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum itu nilai tertinggi, maksimum itu nilai
minimum itu nilai terendah, maksimum itu nilai tertinggi. Ya. Nah, kemudian kita continue, klik OK. Oke. Nah, muncul nih outputnya. Ini nih output dari SPSS-nya terkait min, median, dan juga modus gitu. Nah, coba saudara cek dengan jawaban yang sudah saudara cari, atau boleh dicek dengan jawaban tugas kelompok yang sudah saya share di e-learning. Di situ kita lihat dengan menggunakan pencarian manual, hampir mendekati ya. Ada perbedaan tapi hampir mendekati, di mana untuk min-nya sendiri itu adalah 59,27. Di sini kita peroleh 58,73. 58,73 ini kan kalau dibulatkan tuh 59. 59,27 itu kan sebenarnya kalau dibulatkan jadinya 59, ya kan? Sama berarti ya. Cuma dua Iya, nilainya yaitu sama. Kita peroleh, cuma perbedaannya yang satu 59,28 kalau yang di manual, kalau dengan menggunakan SPSS itu 58,73. Tapi pada dasarnya sama, karena 58,73 apabila dibulatkan menjadi 59, dan juga 59,28 kalau dibulatkan menjadi 59. Ya. Kemudian untuk median itu adalah 58. Kita coba search di bawah, hasilnya yaitu 58,5. Untuk median dihitung secara manual, hasilnya 58,5. Untuk menggunakan SPSS 58,00. Jadi hasilnya juga hampir sama, tidak terlalu jauh berbeda. Kenapa dia berbeda sedikit, Bu? Gitu, Kak. Karena nilainya tadi kita belum tahu, karena udah langsung ke tabel distribusi frekuensi kan yang kita hitung. Harusnya datanya berbentuk angka seperti ini, gitu. Seperti ini. Karena kan kita nggak tahu apakah nilai 40 kah yang sering muncul atau 45, tapi pada dasarnya hasilnya sama. Untuk modus itu 45. Kalau di sini modusnya itu adalah 67,5 ya. Jadi ada perbedaan karena yang tadi yang saya bilang bahwasannya modus ini kan adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nilai sering muncul. Kalau di data ini kan yang saya buat kan memang 45 yang paling banyak, yang paling sering muncul nih. Tuh. Sementara kalau di tabel distribusi frekuensi itu adalah nilai 67,5. Oke. Ini dia data yang sudah kita inputkan tadi. Bisa dikatakan nilai minimumnya itu adalah 40, benar. Nilai maksimum adalah 80, sama. Jadi secara keseluruhan hasilnya sama ya. Oke. Nah, di sini juga dibilang bahwasannya data yang valid itu adalah 40, data yang tidak valid itu 0. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan terkait dengan SPSS-nya untuk mencari min, median, modus, dan juga nilai minimum dan nilai maksimum. Oke, terima kasih. Mohon diperhatikan kembali apabila ada pertanyaan, dipersilakan ya ke forum WA. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.